Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini Agustin, NIM 1062111007. Nama Eka Miati, NIM 1062111020. Perkenalkan, nama saya Ronanza Fitri, NIM 1062111008. Saya Nova Skatabdila, NIM 1062111019. Kami dari kelompok 6. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai materi bioenergetika. Bioenergetika adalah bagian dari biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Seluruh reaksi kimia dalam kehidupan hanya dapat berlangsung jika didukung energi yang cukup. Sumber energi kimia dalam kehidupan tersebut adalah senyawa organik berenergi tinggi yang dikenal dengan ATP atau adenosin trifosfat. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi tersebut hakikatnya merupakan energi kimia yang dibentuk dalam proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini energinya berasal dari energi cahaya matahari. Jadi, energi cahaya matahari merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan di bumi ini. Untuk dapat sampai dan digunakan oleh sel-sel tersebut akan mengalami 3 tahap transformasi, yaitu yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Energi radiasi sinar matahari ditangkap oleh klorofil tumbuhan hijau. Melalui proses fotosintesis, energi ini digunakan untuk mengikat CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Jadi dalam proses ini terjadi transformasi dari energi cahaya yang berupa energi kinetik menjadi energi kimia yang merupakan energi potensial. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia senyawa organik hasil fotosintesis, yaitu karbohidrat dan senyawa-senyawa organik lainnya. Kedua, transformasi energi oleh mitokondria. Energi kimia tersimpan dalam karbohidrat dan senyawa organik lainnya akan dipecah melalui proses respirasi di dalam sel organisme. Dari proses respirasi ini akan dibebaskan sejumlah energi yang selanjutnya akan digunakan untuk membentuk senyawa dengan ikatan fosfat yang mengandung energi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Pengangkutan energi kimia lainnya di dalam sel adalah melalui proses pengangkutan elektron oleh koenzim khusus pembawa elektron, yaitu nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADP. 3. Transformasi energi oleh sel. Energi yang terdapat di dalam ikatan fosfat atau ATP akan dikeluar saat akan digunakan oleh sel untuk berbagi aktivitas kehidupan. Jika sel melakukan kegiatan, maka energi kimiawi dari ikatan fosfat akan terlepas dan berubah menjadi energi bentuk lain, seperti energi mekanik untuk kerja kontraksi otot, energi listrik untuk meneruskan impuls saraf, energi sintesis untuk membangun senyawa pertumbuhan, serta sisanya akan mengalir ke sekeliling sel dan hilang sebagai energi panas. Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme pada tanaman untuk membentuk karbohidrat dan menggunakan karbon dioksida atau CO2 dari udara bebas dan air atau H2O dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Pada tumbuhan hijau dan alga, fotosintesis berlangsung di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Sedangkan pada bakteri, berlangsung di dalam membran plasma bakteri atau dalam invagination darinya yang disebut kromatofor. Tumbuhan tinggi mengandung 2 macam klorofil, yaitu klorofil A berwarna hijau tua dan klorofil B berwarna hijau muda. Dalam sistem biologi, panas yang dihasilkan oleh proses oksidasi tidak dapat dipakai sebagai sumber energi. Reaksi yang menghasilkan energi bebas disebut sebagai reaksi eksergonik. Contohnya seperti oksidasi bahan
bahan bakar atau karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian ada fotosintesis dan fermentasi. Sebaliknya, dalam proses anabolisme diperlukan energi bebas yang diperoleh dari ATP. Reaksi yang memerlukan energi bebas disebut dengan reaksi endergonik. Contohnya yaitu gerakan mekanik atau kontraksi otot, biosintesis, transport aktif, pemindahan informasi genetik, dan penghantaran impuls saraf. Reaksi fotosintesis berlangsung dalam dua fase yang berbeda yaitu 1. Reaksi terang terjadi dalam membran tilakoid menggunakan energi cahaya matahari untuk merancang molekul air. Oksigen dilepas ke udara untuk membentuk molekul oksigen, sedangkan hidrogen ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Penangkapan energi cahaya selain untuk fotolisis juga digunakan untuk pengubahan ADP menjadi ATP yang disebut fosforilasi. Jadi, pada reaksi terang dihasilkan NADPH dan ATP. 2. Reaksi gelap terjadi dalam stroma menggunakan NADPH dan ATP untuk membentuk glukosa dari CO2 dan H2O yang selanjutnya digunakan untuk membentuk senyawa pati, selulosa, dan polisakarida lainnya sebagai hasil akhir proses fotosintesis. Fase gelap pada prinsipnya adalah pemindahan hidrogen dari air hasil hidrolisis pada fase terang oleh pembawa hidrogen NADPH2 ke asam organik berenergi rendah untuk membentuk karbohidrat yang berenergi tinggi. Reaksi reduksi ini adalah penambahan elektron dan atom hidrogen ke karbon dioksida yang berakhir dengan terbentuknya unit gula. Senyawa pembawa energi tinggi ada 4. 1. Senyawa yang mengandung gugus pirofosfat. 2. Senyawa asil fosfat. 3. Senyawa terfosforilasi. 4. Senyawa tioster. Reaksi oksidasi reduksi biologis ada 2. 1. Analogi perubahan bentuk energi pada sistem hayati dan hayati. 2. Pengertian reaksi redoks terbagi lagi menjadi 3. 1. Setengah reaksi redoks. 2. Potensial redoks. 3. Hubungan antara perubahan energi bebas dan potensial redoks. Tujuan bioenergetika adalah organisme hidup mengubah energi yang diperolehnya dari makanan untuk berbagai tujuan seperti pemeliharaan sel, reproduksi, dan berbagai kerja baik fisik maupun kimia. Dalam banyak reaksi biokimia, energi dari reaktan diubah dengan sangat efisien menjadi bentuk yang berbeda. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi ikatan kimia. Ada 3 sumber utama yang berperan dalam konservasi atau penangkapan energi. 1. Fosforilasi oksidatif adalah sumber terbesar dalam organisme aerobik. Energi bebas untuk menggerakkan proses ini berasal dari oksidasi rantai respirasi di dalam mitokondria dengan menggunakan oksigen. 2. Glikolisis. Dalam glikolisis terjadi pembentukan metode 2 yang terjadi akibat pembentukan laktat. 3. Siklus asam sitrat. Dalam siklus asam sitrat, satu dihasilkan langsung pada tahap suksinase tiokinase.